نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling belajar, saling menuntut ilmu. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai, menerima amal ibadah kita yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini, dan semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang bisa ikhlas dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian fikih pernikahan dan keluarga. Malam hari ini adalah bagian yang ke-12 dari awal kita memulai kajian ini. 12 ini berarti kurang lebih sudah 1 tahun ya kita berjalan dalam kajian bersambung kita ini terkait dengan fikih pernikahan dan rumah tangga. Yang pada kesempatan malam hari ini adalah kita masih berbicara tentang hak suami istri, di mana pada 2 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hak yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri. Kemudian kita juga sudah membahas hak yang harus ditunaikan istri kepada suami. Itu sudah kita bahas dari kedua belah pihaknya. Yang khusus untuk suami tunaikan kepada istri sudah kita bahas. Yang khusus untuk istri tunaikan kepada suami juga sudah kita bahas. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke dalam bagian ketiga dari pembahasan tentang hak masing-masing daripada suami dan istri. Tapi hak yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah hak yang harus saling ditunaikan satu sama lain. Artinya kalau yang sebelumnya khusus untuk istri atau juga ada yang khusus untuk suami, maka malam hari ini adalah kedua-duanya harus saling menunaikan satu dengan yang lainnya. Bisa dimengerti? Artinya kedua-duanya harus saling menunaikan satu dengan yang lainnya. Baik. Kita akan langsung masuk yang pertama. Kita akan langsung masuk yang pertama. Ulun akan bacakan beberapa ringkasan. Kita akan sebutkan poin per poin, meskipun tidak urut, tapi semoga ini mudah untuk kita fahami bersama, dan semoga kajian ini bisa membuat rumah tangga kita semua, terkhususnya ya ulun pribadi dan juga para jamaah sekalian, itu bisa semakin harmonis, bisa semakin saling mencintai, bisa semakin bahagia dalam keadaan suka dan duka. Karena kalau dalam keadaan suka saja itu bahagianya, ya artinya itu masih kurang. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada saat di awal seseorang sudah resmi menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah ya memberkahi engkau dan juga memberkahi kalian berdua nih, kedua mempelai nih. Ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, ya semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Artinya yang namanya berumah tangga itu tetap harus menunaikan masing-masing dari haknya, baik dalam keadaan senang, sedih, lapang ataupun juga sulit. Ya, itu tidak membuat kita, artinya bahagia itu cuman sekedar, atau senang itu cuman sekedar pada saat lapang, enggak. Tapi juga yang namanya saling mencintai itu juga harus pada saat senang dan pada saat sedih. Baik, yang pertama jemaah sekalian, dan ini adalah termasuk poin paling penting dari hak yang harus saling ditunaikan oleh suami kepada istri dan istri kepada suami, adalah alla yufshi kullam min az-zawjaini alla yufshi kullum min az-zawjaini sirral akhar. Tidak boleh masing-masing dari suami ataupun istri membuka aib dan membongkar rahasia masing-masing dari keduanya. Suami tidak boleh membongkar rahasia istri di hadapan teman-temannya. Istri tidak boleh membongkar rahasia dan aib suami di hadapan teman-temannya.
Apalagi kalau seandainya bukan hanya sekedar di hadapan teman-temannya, tapi di seluruh media sosial. Tapi seluruh orang tahu tentang misalnya aib suaminya atau aib istrinya. Karena yang sudah diberitahu itu orang yang gak kelihatan, seluruh netizen. Nah, bukan hanya di Banjarmasin, bisa jadi sampai ke mana? Ya, sampai keluar Banjarmasin. Ya, ini bahayanya. Ini ada ancamannya jamaah sekalian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim, ya, Inna min a'zamil khiyanati, sesungguhnya di antara pengkhianatan yang paling besar. Ya, di sini tentu saja yang paling besar dosanya, yang paling besar jenis pengkhianatannya adalah ayyufdiyar rajulu ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yufshi sirraha. Adalah seorang laki-laki yang dia memiliki rahasia dengan istrinya, begitu pula istrinya memiliki rahasia dengan suaminya. Para ulama menjelaskan ini adalah khususnya dalam masalah, mohon maaf, yang berkaitan dengan hubungan suami istri, yang berkaitan dengan masalah kamar dan ranjang. Ini nggak boleh jamaah sekalian. Meskipun untuk lucu-lucuan, meskipun untuk bercanda, tidak boleh pembahasan masalah jima, berhubungan suami istri itu diceritakan kepada orang lain, nggak boleh. Makanya kata Nabi SAW, Inna min a'zamil khiyanah, ya, yang paling besar khianatnya itu, ya, adalah terkait dengan rahasia suami istri yang dibongkar masing-masing dari kedua belah pihak. Sama hukumnya laki-laki yang membongkar, ya, aib istrinya, atau laki-laki yang membongkar terkait dengan hubungan suami istri, kaitannya dengan ranjang, dengan kamar, ataupun istri yang membongkar yang terkait dengan demikian kepada teman-temannya. Ini nggak boleh. Apalagi kalau diceritakan di status, ya, apalagi kalau seandainya dijadikan sebagai, ya, misalnya kisah, dijadikan sebagai cerita, ini tidak diperbolehkan. Nabi SAW menyebut ini adalah pengkhianatan yang paling besar. Ya, termasuk di dalamnya juga adalah, ya, terkait dengan aib-aib yang kaitannya dengan fisik, yang kaitannya adalah dengan fisik yang, ya, mungkin bagian tubuh yang tidak tampak, yang tidak terlihat. Ini adalah termasuk dari perkara yang bagian dari paling besar pengkhianatan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Dan di riwayat Imam Muslim, nah ini juga ada hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan. Sesungguhnya orang yang paling buruk derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, posisinya paling buruk di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ar-rajulu yufdi ila imratihi, seseorang dia berhubungan suami istri atau memiliki rahasia dengan istrinya, wa tufdi ilaihi, dan istrinya pun juga demikian sebaliknya, summa yunshiru sirraha, lalu kemudian dia membongkar aibnya, dia membongkar terkait dengan hubungan suami istrinya. Ini termasuk orang yang paling buruk derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati terkait dengan aib suami istri. Kemudian hati-hati juga terkait dengan hubungan di ranjang, itu harus disimpan dan tidak boleh dirahasiakan, dan tidak boleh disebarkan, dan tidak boleh untuk diberitahukan kepada orang lain. Baik. Ini adalah dalil, ya, bahwa masing-masing dari suami dan istri itu harus saling menjaga satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan rahasia-rahasia yang lainnya. Tidak boleh itu seorang suami, meskipun dosanya di bawah daripada yang hadis tadi. Tidak boleh seorang suami ngasih tahu orang-orang, ngasih tahu teman-temannya, misalnya, ya, terkait dengan aib-aib istrinya di rumah, misalnya, bini ulun tuh aja, ya, ini lain ulun namanya mbak lah, misalnya aja nih, bini ulun tuh aja jarang mandi, ya, bini ulun tuh aja misalnya, ya, misalnya aja nih, misalnya masakannya nggak enak, dikasih tahu sama semua teman-temannya, ya. Makanya ini, ya, harus hati-hati, jangan sampai rahasia-rahasia semacam ini. Begitu pula sih istri, nggak boleh dia, wah, laki ulun tuh aja, ya, bila guring mengaruh terus kada kawa ulun aja, kada kawa ulun guring di higanya aja. Seperti itu. Dan kurang lebihnya seperti itu. Aib-aib yang kalau seandainya suaminya dengar disebutkan kepada orang lain dia nggak suka, itu jangan disebarkan. Begitu pula si istri, kecuali dalam keadaan dia meminta fatwa.
Nah, ini baru boleh. Sebagaimana ya para sahabat, sebagian sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta fatwa tentang suaminya. Ya, Rasulullah, ya, sesungguhnya Abu Sufyan, ya, rojulun syahih. Abu Sufyan, ya, tidak memberikan kepada ulun, ya, kata istri beliau Hindun, ya, nama beliau adalah Hindun, tidak memberikan kepada ulun yang cukup untuk ulun dan anak-anak ulun, ya. Tapi ini untuk bertanya, bukan untuk sekedar memuaskan hasrat untuk bercerita, jemaah sekalian. Sebagian orang itu dia punya hasrat untuk bercerita, seolah-olah kalau dia cerita kepada orang aib-aib suaminya, seolah-olah kalau seandainya dia cerita kepada orang aib-aib istrinya, dibikin status seolah seperti menyelesaikan masalah, seolah seperti dia lebih tenang, ya. Padahal orang yang tahu itu cuman pengen dengerin aja, cuman pengen asik-asik aja, nggak bisa juga ngasih solusi. Ya, ini tidak diperbolehkan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, di antara hak yang harus ditunaikan oleh masing-masing daripada suami dan istri adalah harus saling mudah untuk memaafkan dan harus saling mudah untuk meminta maaf. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Harus saling mudah meminta maaf, harus saling mudah memaafkan. Jadi seperti itu. Jadi yang namanya, ya, seorang wanita, ini disebutkan dalam hadis nih, ibu-ibu nih, seorang wanita yang mudah untuk meminta maaf kepada suaminya, ini adalah salah satu ciri penghuni surga. Oh enggak, ini serius ibu-ibu sekalian, ini serius jamaah sekalian, ya. Seorang wanita yang bisa meminta maaf kepada suaminya, mudah minta maaf kepada suaminya, ini ada disebut di dalam hadis sebagai wanita penghuni surga. Tapi jelas ini sulit. Itulah kenapa di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Nabi menyebutkan sesungguhnya yang paling banyak menghuni neraka adalah para wanita. Kalau seandainya mudah untuk meminta maaf bagi seorang wanita, maka akan banyak para wanita yang akan menghuni surga. Makanya kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tabrani dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kata Nabi SAW, apakah kalian ingin aku kabarkan wanita-wanita kalian yang kelak akan menghuni surganya Allah? Wah, kada kegampangan jemaah sekalian masuk surga nih nah. Iya. Salah satu tujuan kita di dunia ini adalah untuk bisa mendapatkan kenikmatan di akhirat. Dan kenikmatan di akhirat itu adanya di surga. Maka salah satu cara seorang wanita untuk bisa mudah masuk ke dalam surga itu mudah minta maaf sama suami. Itu luar biasa. Ya. Luar biasa, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, Al-Wadud, ini sifat-sifatnya. Wadud itu artinya penyayang. Al-Walud adalah yang artinya banyak anaknya. Yang banyak anaknya. Al-A'udu ala zawjiha, yang selalu kembali kepada suaminya. Ya, orang yang kembali, wanita yang kembali kepada suami itu seperti apa? Lihat, ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Allati idza azat au udhiyat. Wah, ini luar biasa bahasa Nabi SAW. Yang kalau seandainya dia bersalah kepada suaminya, atau pada saat ada konflik dengan suaminya, bisa jadi di konflik tersebut, ya, dia yang salah, bisa jadi suaminya yang salah. Namanya manusia kan pasti akan ada yang namanya badai di rumah tangga, itu pasti akan ada. Ya, bahkan Nabi SAW pun juga demikian. Tapi persenan salah dengan salah itu bisa jadi lebih banyak istri, bisa jadi lebih banyak suami. Artinya kemungkinan untuk salah sama dua-duanya ini adalah kemungkinan terbesar. Tapi mungkin yang lebih besar bisa jadi salahnya salah suami, bisa jadi yang lebih besar adalah salahnya salah istri. Di dalam dua keadaan tersebut, di hadis ini, di dalam dua keadaan tersebut, si wanita penghuni surga datang kepada suaminya. Ja'at hatta ta'khudha biyadi zawjiha. Dia datang, dia pegang, ambil tangan suaminya, summa taqulu, lalu kemudian wanita tersebut mengatakan, wallahi la adzuqu ghamdan hatta tarda. Demi Allah, aku tidak bisa merasakan pejaman mata. Maksudnya tidak bisa tidur. Wahai suamiku, demi Allah, aku tidak bisa tidur sampai engkau memaafkanku dan meridhoiku. Subhanallah.
Ini kalau pian beisi bini, mudah untuk minta maaf kepada pian, itu jangan disia-siakan. Itu wanita penghuni surga. Enggak, serius ini jemaah sekalian. Ini yang ngomong Nabi SAW. Makanya ibu-ibu juga kalau pengen mudah masuk ke dalam surga, mudah mendapatkan ketenangan, jadilah seorang wanita yang bukan hanya sekedar pemaaf, tapi juga mudah untuk meminta maaf kepada suaminya. Tapi si suami juga ya jangan sampai mentang-mentang istrinya suka minta maaf, ada ngikam, kesempatan ini. Makanya kadang-kadang si suami itu kalau istrinya minta maaf itu berharga sekali, seolah-olah seperti wah ini kesempatan ini, ku injak-injak kau itu, misalnya nggak boleh juga seperti itu. Kalau suaminya, makanya subhanallah jamaah sekalian ya, di dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis ini hadis Nabi. Jadi ketika hadis ini berbicara tentang wanita penghuni surga, bukan berarti kalau suami itu salah, atau bahkan bisa jadi istri itu salah, suami harus nunggu dulu minta maaf dari istrinya. Nggak mesti juga. Dan suami yang baik itu adalah suami yang lebih dahulu meminta maaf kepada istrinya. Sama-sama nih, berdahuluan minta maaf. Dari mana kita bisa tahu? Dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ada apa di belakang? Oh ya, enggak. Ulun insya Allah selalu seimbang. Ibu-ibu tenang saja, insya Allah ulun akan seimbang. Insya Allah akan seimbang. Semua yang kita sebutkan ini, ulun jamin semuanya berdasarkan hadis Nabi SAW dan berdasarkan penjelasan para ulama. Jadi tenang saja, bukan atas berdasarkan hawa nafsu seorang. Ulun laki-laki ya betul, tapi bukan berdasarkan itu. Nah kemudian jamaah sekalian, nih bapak-bapak ya, nggak mesti harus nunggu ibu-ibu. Itu kan, wah ini kita ini nih. Kalau pian punya sifat seorang wanita yang dia mudah untuk meminta, makanya tadi ulun bilang itu jangan sampai disia-siakan, jangan sampai dikecewakan ya. Tapi bapak-bapak juga jangan gengsi untuk minta maaf duluan, karena ini juga salah satu tanda laki-laki terbaik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, ketika ada dua orang yang sedang berselisih, ini kata Nabi, maka yang paling baik di antara mereka berdua ya, afdaluhuma abda'uhuma bisalam. Yang paling baik di antara mereka berdua, ini yang terbaik nih. Ya, meskipun ini laki-laki sama laki-laki atau laki-laki sama perempuan, suami istri, saudara dengan saudarinya, saudara kandung dengan saudara kandungnya. Kalau punya masalah, yang paling bagus di antara mereka, yang paling baik di antara mereka, tingkat ya, kadar keislaman, kadar keimanannya adalah yang paling dulu mengucapkan salam di antara mereka berdua. Kalau mengucapkan salam berarti udah damai berarti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah meluruhkan semua ya dendam, ya meluruhkan semua ya kemarahan. Ya, kalau udah bisa salam, senyum, kemudian sapa, udah salaman. Itu yang paling baik kata Nabi, tanpa memandang siapa yang benar, siapa yang salah. Nabi enggak nyebut. Ini yang benar yang harus nunggu minta maaf, atau yang salah yang harus minta maaf duluan. Memang normalnya seperti itu. Tapi di dalam hadis tadi disebutkan adalah abda'uhuma bisalam, yang paling pertama kali mengucapkan salam. Itu jamaah sekalian. Jadi sama-sama saja, bahkan justru kalau bisa di rumah itu kalau ada masalah, berdahuluan minta maaf. Karena masing-masingnya punya keutamaan tersendiri. Dalam hadis Nabi SAW terkhusus buat ibu-ibu. Ya, terkhusus buat ibu-ibu ya. Baik, makanya jamaah sekalian, kita mendapati banyak sekali ya, hadis Nabi SAW ya, banyak sekali hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya, kita ambil Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita ambil Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah itu jamaah sekalian, bukan berarti Aisyah dengan Nabi itu tidak pernah punya masalah. Makanya Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika di dalam sebuah hadis. Ini hadisnya sahih diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu ghadabaki min ridaki.
Kata Nabi, aku itu tahu kapan engkau marah dan kapan engkau ridho. Lagi sayang-sayangnya, kapan lagi marah-marahnya. Kata Nabi, aku tahu. Kata Aisyah, qalat, wa kaifa ta'rifuhu? Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengetahuinya? Ya kan, karena Rasulullah bilang, aku tuh tahu kapan kamu marah. Berarti kan ada perselisihan. Ada yang dikesalkan Aisyah kepada siapa? Nabi SAW. Namanya rumah tangga, ya. Pasti ada yang demikian. Di antara misalnya mungkin bisa jadi kesal karena cemburu dan lain sebagainya. Baik. Kata Nabi SAW, aku bisa membedakan. Kata Aisyah, bagaimana cara engkau membedakan wahai Rasulullah? Qala idza radita, apabila engkau ridha lagi sayang-sayangnya, qulta la wa ilahu Muhammadin. Jadi Aisyah menyebutkan adalah Allah itu adalah Tuhannya Nabi Muhammad SAW, sesembahannya Nabi Muhammad SAW. Yang disebut adalah Muhammad. Ya. Wa idza ghadibti, apabila engkau marah, qulti, engkau mengatakan la wa ilahu Ibrahim. Ya, wa ilahi Ibrahim. Jadi demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Jadi kata Aisyah, qalat sadaqta wahai Rasulullah, engkau benar. Innama ahjuru ismaka. Wahai Rasulullah, pian ini bujur. Ya, karena ulun kalau sarik lawan pian, kalau kesal lawan pian, yang bisa ulun hajar tuh, yang bisa ulun tinggalkan itu cuman nama pian saja. Ada diganti kan? Artinya kalau lagi sayang-sayangnya disebut nama Nabi. Ya, dan demi Allah Tuhannya Nabi Muhammad. Tapi kalau lagi kesal sama Nabi Muhammad SAW, yang bisa ditinggalkan oleh Aisyah itu cuma nama Nabi Muhammad SAW saja. Tapi hati beliau tetap bersama Nabi Muhammad SAW, fisik beliau tetap bersama Nabi Muhammad SAW, tetap melayani Rasulullah SAW. Cuman penyebutannya la, tidak, tapi demi Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seperti itu. Jadi cuman bisa tidak menyebut, cuman mengganti dari Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu saja. Ya, selebih dari itu tidak. Makanya ya, ini menunjukkan bahwasanya bisa juga kadang-kadang istri Nabi SAW ya mungkin bisa jadi cemburu, kesal kepada Nabi Muhammad SAW, tapi hanya sebatas itu saja. Makanya tadi diantara wanita yang akan menghuni surganya Allah adalah wanita yang ngambil tangan suaminya ketika dia bermasalah, kemudian dia meminta maaf, ya, kemudian dia letakkan di dadanya, minta maaf, wahai suamiku, aku meminta maaf dan aku tidak akan bisa memejamkan mataku sebelum engkau ridha dan memaafkan. Wah, ini luar biasa jemaah sekalian. Ini adalah tanda wanita penghuni surga. Baik. Tapi, nah ini ulun kasih tapi ya, bapak-bapak, ya bapak-bapak, ketika tahu hadis ini, ya bukan berarti, waduh Ustaz, bini ulun kena itu Ustaz, ya misalnya seperti itu, enggak. Itulah tugas kita sebagai suami untuk mendidik seorang istri. Baik. Kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya adalah tabadulul hubbi bainaz zaujaini. Ini poin yang keberapa jemaah sekalian? Hak yang Rasul. Yang ketiga, baik, adalah saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya, saling mencintai dan menunjukkan kecintaannya kepada satu dengan yang lainnya. Meskipun cara menunjukkan kecintaan kepada pasangan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak segan untuk menunjukkan kecintaan beliau kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Amr bin As radhiyallahu taala. Amr bin As ini adalah salah seorang sahabat yang istimewa. Beliau merasa bahwa beliau, Amr bin As, ini adalah seorang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beberapa spesial, ya, beberapa perlakuan spesial Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Lalu Amr bin As ini pengen nunjukin kepada orang-orang bahwa Rasulullah itu mencintai beliau. Caranya gimana? Nanya lah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat yang lain. Lalu kemudian kata Amr bin As, jadi beliau ini merasa dispesialkan oleh Nabi SAW. Itu istimewanya Nabi Muhammad SAW. Semua orang yang bermuamalah dengan Nabi Muhammad SAW akan dijadikan sebagai orang yang merasa spesial. Sehingga orang itu mudah sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk di antaranya Amr bin As. Ya, dijadikan sebagai panglima perang oleh, meskipun baru masuk Islam. Ya, baru kurang lebih sekitar 6 bulan dijadikan panglima perang. Ini istimewa. Ya, tidak terjadi pada para sahabat yang lainnya. Lalu beliau ini ingin menunjukkan bahwasanya Rasulullah ini cinta
banget sama beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau tanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat yang lain. Apa pertanyaannya? Kata Amr bin As, Ayun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah. Siapa yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Harapannya jawabannya yang disebut adalah nama siapa? Nama beliau Amr bin As. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, Aisyah yang paling aku cintai. Karena pertanyaan siapa yang paling dicintai, maka kata Nabi SAW, Aisyah. Nah, di sini Rasulullah menunjukkan kecintaan beliau kepada istri beliau. Berbeda dengan sebagian bapak-bapak, kalau cerita ke teman-temannya, ya seolah-olah seperti istrinya itu kejam, ya istrinya itu menyangit tarus, ya kan? Kan begitu biasanya kan? Ini jangan sekali, ini jangan. Dan kita biasa bisa jadi kelepasan seperti itu. Kadang-kadang bercanda dan lain sebagainya, ya. Tapi ini ya usahakan harus dihindari. Kalau sudah terjadi ya bertaubatlah kepada Allah, astagfirullah wa natubu ilaih. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya beliau menunjukkan kecintaan beliau kepada Aisyah. Hanya kata Nabi, kata Amr bin, siapa yang kau paling cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Ini masih belum nyerah Amr bin As nih. Minar rijal ya Rasulullah. Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha. Kata Rasulullah SAW adalah ayahnya. Berarti siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Masih belum nyerah Amr bin As. Siapa tahu setelah Abu Bakar saya yang disebut karena saya begitu istimewa. Lalu kemudian bertanya lagi, summaman. Setelah Abu Bakar siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Umar. Ya, habis itu setelah selesai itu ya beliau menyadari bahwasanya sudah, kalau begitu sudah cukup, ya tidak perlu ditanya lagi. Baik. Tapi di sini ya menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan kecintaan beliau kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan dalam beberapa kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjukkan beliau lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi tentu saja ini tidak bisa dijadikan dalil sebagai kebiasaan sebagian laki-laki, sebagian perempuan menunjukkan hal-hal romantisnya di media sosial. Dalilnya ini, Rasulullah aja nunjukin lomba lari sama Aisyah. Tapi tidak selalu seperti itu. Ini tiap hari ada aja status nang diupload bergandengan tangan lah. Kemudian juga misalnya kemana, terus habis itu ya berdua, soal kata-katanya semuanya misalnya kata-kata yang manis-manis. Tapi biasanya yang seperti itu, ya yang biasanya seperti itu yang hanya terlihat di media sosial. Itu yang hanya terlihat. Orang yang sebenarnya romantis, orang yang sebenarnya saling mencintai dan bahagia, mereka tidak punya waktu untuk memberitahukan kepada orang lain. Itu biasanya seperti itu jamaah sekalian. Tapi tidak kita bisa hukumi tapi sesekali tidak menjadi kebiasaan, boleh, sebagaimana Rasulullah menampakkan kecintaan beliau kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian. Ini yang keberapa nih? Yang pertama tadi apa? Apa jamaah sekalian? Tidak boleh saling membuka aib. Ini masing-masing hak yang harus ditunaikan satu dengan yang lainnya. Yang kedua tadi apa? Saling mudah untuk meminta maaf dan saling mudah untuk memaafkan. Ya. Yang ketiga apa tadi? Saling mencintai dan menunjukkan kecintaan. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara hak yang masing-masing ya harus ditunaikan kepada satu dengan yang lainnya adalah an yatazayyana kullu minaz zawjaini lil akhar, saling berhias untuk pasangan. Baik itu adalah laki-laki berhias kepada istrinya, untuk istrinya, begitu pula seorang istri berhias untuk suaminya. Jadi bukan hanya sekedar wanita yang dituntut untuk berhias kepada suaminya, tapi juga si suami juga dituntut untuk berhias untuk istrinya. Jadi saling menyeimbangkan satu dengan yang lainnya. Kalau seorang suami pengen istrinya rapi, kalau seorang suami pengen istrinya wangi di depannya, maka berarti dia juga harus rapi, harus wangi di hadapan istrinya.
Dan ini pernah dikatakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati. Aku berhias untuk istriku. Kama uhibbu an tatazayyana li. Sebagaimana aku menginginkan, sebagaimana aku menyukai istriku berhias untukku. Ya, jadi ini harus diseimbangkan, ya, harus diseimbangkan. Namun ada hal yang harus kita jadikan catatan ketika seorang suami, karena kan yang namanya nafkah, pemberian itu dari siapa? Dari suami, ya. Ketika seorang suami ingin istrinya cantik, ingin istrinya berdandan untuknya, berhias untuknya, maka suami harus siap untuk memodalinya. Harus siap untuk apa? Memodalinya. Jangan seorang suami cuman sekedar nuntut, "Wah, dek, kamu harus berhias di hadapanku." Ya, tapi kada dimodali. Tapi tidak dibelikan bahan-bahan, alat-alat atau segala sesuatu yang kira-kira istrinya bisa berhias untuknya. Ada suami yang ngeluh terus. Ini ya di hadapan suami daster rabit terus. Ya pian kada menukarakan daster bini. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi keharusan ketika suami ingin istrinya berhias di hadapannya adalah berarti dia yang mau modalin. Tapi sebaliknya tidak. Nggak bisa kita, oh istri kamu pengen aku berhias di hadapanmu, kalau begitu kau harus modali aku. Nah, itu tidak benar. Bisa dimengerti sampai sini? Meskipun kedua-duanya itu saling berhias, tapi kalau udah kaitannya dengan istri berhias, yang modalin siapa? Suaminya. Ya, ini bapak-bapak mendem semua ini. Bapak-bapak mukanya muram semua, enggak. Jangan khawatir. Artinya tentu saja semampu pian. Ya, tentu saja semampu pian. Kalau begitu saat ulun tidak pengen istri berhias di hadapan ulun, ya itu terserah pian. Tapi berarti itu kurang lebih sebenarnya menyelisihi fitrah dari seorang laki-laki. Ya, dan ya itu berarti seorang laki-laki ya kehilangan satu sunnah, di mana ya istri itu diantara tugasnya dia adalah melayani suaminya, berhias di hadapan suaminya. Dan begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Pernah suatu ketika jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Ya, suatu ketika istri Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala habis ya? Habis ya? Oke. Pernah suatu ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, istri beliau itu berhias. Lalu kemudian Utsman bin Maz'un lewat di hadapan istri beliau, tapi tidak terpedulikan. Ya, karena Utsman bin Maz'un pengen beliau itu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri beliau datang kepada Aisyah radhiyallahu taala dengan keadaan sedih. Kemudian beliau bertanya kepada Aisyah, berusaha untuk mencari solusi. Ini bertanya bukan untuk menggibah sahabat Nabi SAW, enggak. Tapi bertanya, akhirnya Aisyah memberitahukan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menegur Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, artinya jangan seperti itu kepada ya istri. Silakan azan terlebih dahulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Tadi kita sampai kepada poin yang keberapa? Keempat ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Utsman, araghbatan an sunnati, apakah engkau ya tidak menyukai sunnahku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan ya, fa inni anamu wa usalli. Jadi setelah menegur Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, sesungguhnya wahai Utsman bin Maz'un, aku juga tidur dan aku salat. Wa asumu wa uftir, aku puasa dan juga aku berbuka.
Wa ankihun nisa, aku juga menikahi wanita. Fattaqullaha ya Utsman. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai Utsman. Ini bukan Utsman bin Affan ya, tapi sahabat Nabi Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala. Fa inna li ahlika 'alaika haqqan. Sesungguhnya ya keluargamu, istrimu, anak-anakmu memiliki hak atasmu. Ya, wa inna li dhaifika 'alaika haqqan. Sesungguhnya tamumu juga memiliki hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan juga tubuhmu, jiwamu, dirimu juga memiliki hak yang harus ditunaikan. Maksudnya di sini adalah beristirahat ya. Kemudian juga kalau puasa ya tidak setiap hari berpuasa. Makanya Nabi mengatakan puasa yang paling bagus itu adalah puasa Daud ya. Wasalli wa nam. Kata Nabi, salatlah salat malam, tapi juga engkau harus tidur ya. Engkau juga harus tidur untuk beristirahat. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya, kita malam hari ini kita ambil berarti yang keberapa nih? Kelima ya, kita ambil 5 poin ya malam hari ini, yaitu adalah ayyaghara kullu minaz zawjaini 'alal akhar. Jadi harus saling memiliki rasa cemburu satu dengan yang lainnya. Para ulama menyebutkan cemburu itu ada 3 macam. Cemburu ada berapa jamaah sekalian? 3. Yang pertama adalah rasa cemburu yang hilang. Jadi dia cemburunya kurang ya, baik laki-laki ataupun juga perempuan. Kalau bagi laki-laki, kecemburuan yang kurang terhadap istrinya, di mana dia membiarkan istrinya melakukan perbuatan yang mendekati kepada perbuatan zina. Contohnya seperti membuka auratnya atau membiarkan istrinya menggunakan pakaian yang ketat, atau membiarkan istrinya ya ngobrol dengan laki-laki lain, berduaan dengan laki-laki lain. Maka kata Nabi SAW, orang yang tidak memiliki kecemburuan di sini terancam dengan tidak masuk ke dalam surga. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 orang yang tidak masuk ke dalam surga. Al-aquli walidayhi, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya. Wad dayus, dan juga seorang laki-laki dayus. Warajalatun nisa, warajilatun nisa, dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Dayus di sini kata para ulama adalah alladzi yuqirru fi imraatihi au fi ahlihil khubsa, yang membiarkan istrinya atau anak-anak perempuannya yang di bawah tanggungannya melakukan keburukan yang kaitannya adalah kedekatannya kepada perbuatan zina. Entah itu misalnya tadi terbuka auratnya, atau misalnya bermudah-mudahan dia chat dengan laki-laki lain kemudian dibiarkan oleh suaminya. Maka ini termasuk dayus yang diancam oleh Rasulullah tidak masuk ke dalam surga. Nah, ini kecemburuannya yang yang kurang. Nah, sehingga begitu pula seorang wanita ketika melihat suaminya melakukan sesuatu yang haram, yang tidak diperbolehkan, maka dia juga harus ada kecemburuan. Dia juga harus ada rasa bahwa saya harus membuat suami saya baik dan bertaubat. Nah, itu adalah ya juga kecemburuan dari seorang. Jangan membiarkan suaminya terjerumus dalam kemaksiatan. Sudah tahu misalnya ya, dia punya suaminya suka berzina misalnya ya, ini tidak boleh dibiarkan, dan ini adalah termasuk pembiaran terhadap dosa besar. Harus ditegur, dinasehati ya. Kemudian juga dicari cara agar supaya suaminya berhenti dari perbuatan tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah al-ghirah al-madhmumah. Kalau tadi kurang, kalau ini cemburu berlebihan. Nah, ini juga tidak boleh. Cemburu yang berlebihan. Sedikit-sedikit curiga sama suami. Si suami juga sedikit-sedikit curiga sama istri. Padahal curiganya tidak beralasan. Laki hanyar bulik bagawi hangit muha. Hangit muha nih. Keringat belum kering. Ya. Masih mata habang ya. Terpijim-pijim di jalan, mengantuk-ngantuk di jalannya nah. Ngantuk-ngantuk. Ramuk awaknya nah. Bulik
baik hanyar membuka lawang, ya, pian begawi tadi lawan siapa, ujar nang bini. Atau misalnya pian, padahal suaminya kerja seharian, jemaah sekalian. Nah maka ya, cemburu yang berlebihan seperti itu juga mazmum, juga tidak diperbolehkan. Nah bagaimana ya cemburu yang sedang? Kalau suaminya melakukan sesuatu yang diharamkan, dia cemburu. Begitu pula si suami kalau istrinya melakukan sesuatu yang diharamkan, melanggar syariat, dia juga cemburu. Nah itu ya yang harus saling ditunaikan satu dengan yang lain. Karena kecemburuan itulah yang akan menjaga kebaikan satu dengan yang lain. Makanya Nabi SAW ya menyebutkan ya, minal ghirati ma yuhibbuhullah. Di antara rasa kecemburuan itu adalah yang dicintai oleh Allah, dan di antara rasa kecemburuan itu ada yang dibenci oleh Allah. Fa ammal ghiratu allati yuhibbuhallah, adapun kecemburuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, fal ghiratu fir ribati, yang kecemburuan yang kalau ada kesalahannya, kalau sudah ada buktinya, jadi seperti itu, sudah ada indikasinya. Wa ammal ghiratu allati yubghiduhallah, adapun kecemburuan yang Allah Subhanahu wa taala benci, fal ghiratu fi ghairi ribatin, adalah tuduhan-tuduhan, kecemburuan-kecemburuan yang tidak berdasar. Jadi seperti itu. Ada suaminya orang baik, ya aur tiap hari dicemburui terus. Ya aur tiap hari dicemburui terus. Baik. Ya. Kemudian ya ada satu perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kita tutup dengan ini. Kata beliau, la tuksirul ghirah ala ahlik. Janganlah engkau banyak curiga kepada keluargamu. Ini posisinya adalah seorang laki-laki jangan banyak curiga kepada istrinya, jangan banyak nuduh kepada istrinya. Ya, faturma bisu'i min ajlik, bisa jadi ya kecemburuan atau tuduhan-tuduhanmu tersebut menyebabkan ya istrimu dituduh oleh orang lain sebagaimana engkau menuduh istrimu. Begitu pula sebaliknya, istri jangan suka nuduh-nuduh suami yang tidak berdasar. Bisa jadi nanti orang lain ikut nuduh suaminya demikian. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua dari perkataan Ali bin Abi Thalib yang paling berbahaya adalah ketika prasangka kita itu ya itu dilanjurkan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi adalah ana inda dhanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Jadi hati-hati itu. Kecemburuan-kecemburuan yang tidak berdasar, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sampai menjadi prasangka, jangan sampai dilanjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sebagaimana prasangka hambanya terhadapnya. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ulun rasa kita cukupkan, salah dan khilaf ulun mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.